Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI dengan tekad yang yakin menyimpulkan ini adalah kasus politik dan Hasto Kristianto adalah korban politik. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari kasus yang mendera Sekjen PDIP, yaitu adalah Hasto Kristianto. Dan beberapa hari yang lalu akhirnya seorang Sekjen mantan partai penguasa diseret ke meja hijau ya, tepatnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita akan dengarkan dan juga saksikan videonya ya, sebelum seorang sekjen menjalani sidang perdananya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba. Proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini. Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar, dan ini adalah suatu pelanggaran hak yang sangat serius. Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari, tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara.
memproses kembali perkara yang sudah inkrah, nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Ya. Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Harus. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate, Merdeka! Ya, seorang sekjen PDIP mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi, kemudian menyebut dirinya sebagai tahanan politik, ya, proses P21 yang dikebut, dan banyak hal-hal yang disampaikan penuh dengan tudingan-tudingan ya terhadap proses penegakan hukum yang dianggapnya tidak fair begitu. Tapi apapun itu ya, kita memang harus sepakat dengan pernyataan daripada Hasto Kristianto tadi bahwa harus dihadapi dengan kepala tegak dan wajah yang tersenyum ya. Semoga putusan pengadilan nantinya bisa mengungkap seterang-terangnya terkait dengan keterlibatan daripada Hasto Kristianto atas penyuapan yang dilakukan oleh Harun Masiku ya. Kemudian video selanjutnya. Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Saya tetap tidaklah berubah. Apa yang terjadi? Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa apapun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum, bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Baik, kita akan saksikan ya bagaimana tanggapan dari tim-tim penasihat hukum dan juga juru bicara dari penasihat hukum Hasto Kristianto. KPK salah menggunakan undang-undang dalam dakwaannya. Di dakwaan pertama mulai KPK menggunakan KUHP di dakwaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 65 KUHP. Seharusnya KPK menggunakan pasal 65 KUHP. Kenapa ini penting? Karena pasal 65 KUHP itu bunyinya adalah hak yang diberikan pada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, pasal 65 KUHP inilah yang dilanggar oleh KPK pada saat proses penyidikan, karena tim kuasa hukum mengajukan ahli pada saat itu, ahli meringankan, tapi kemudian tidak digubris dan perkara secara tergesa-gesa dilimpahkan ke pengadilan. Hal yang kedua yang mungkin juga perlu disampaikan adalah harusnya dakwaan ini konsisten soal fakta, tapi ternyata fakta di dakwaan Wahyu Setiawan pada tanggal 17 Desember 2019 itu berubah drastis. Terkait apa? Jadi peristiwa 17 Desember 2019 yang ada di dakwaan KPK pada Wahyu Setiawan adalah Harun Masiku memberikan uang pada Saiful Bahri 400 juta. Ternyata di dakwaan terhadap Pak Hasto itu diubah sedemikian rupa seolah-olah Pak Hasto yang memberikan uang. Nah, ini kan terjadi jungkir balik fakta, tidak konsistenan. Di dakwaan sama-sama dibuat oleh KPK di tahun peristiwa tahun 2019-2020 itu dakwaan juga dibuat oleh KPK. Sekarang dakwaan ini juga dibuat oleh KPK. Sementara dakwaan
banyak berubah dan juga berbeda dengan putusan pengadilan. Maka wajar kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat KPK sampai kemudian menjungkir balikan dakwaan yang mereka buat sendiri, mengubah, dan kita dengar bersama-sama tadi tentang peristiwa di 17 Desember tahun 2019 tersebut. Nah, poin yang berikutnya, poin ketiga yang tercatat tadi adalah terkait dengan obstruction of justice. Dikatakan bahwa dituduhnya Pak Hasto sudah memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Padahal Nur Hasan sendiri nggak bilang begitu di persidangan sebelumnya yang sudah diuji di bawah sumpah. Nur Hasan bilang dia bukan dihubungi Pak Hasto, tapi didatangi oleh pria-pria berbadan kekar pada saat itu. Nah, ini diputar balikan sedemikian rupa, seolah-olah Pak Hasto yang kemudian memberikan tuduhan. Ini tentu saja tidak benar, nanti akan kami challenge secara detail dalam proses berikutnya. Baik, kita akan mendengarkan pernyataan lain dari penasihat hukum Hasto Kristianto. yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang, bukan hanya dari Hasto Kristianto. Sebab buat saya kasus ini tidak semata-mata menyangkut Hasto Kristianto. Kasus ini taruhannya adalah integritas hukum, keadilan, dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tim daripada penasihat hukum ini menganggap bahwa penetapan tersangka Hasto Kristianto ini adalah bagian daripada kriminalisasi, bagian daripada politisasi terhadap Hasto Kristianto gitu. Kemudian juga beberapa hari yang lalu kita juga mendengarkan adanya utusan yang menghadap kepada PDIP soal beberapa kader-kader PDIP yang ditarget oleh KPK dan oleh kepolisian. Kita dengarkan pernyataan dari Deddy Sitorus ini. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu dari itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Ya, terkait dengan pernyataan daripada Deddy Sitorus tadi mengenai utusan itu tadi mendapatkan tanggapan dari seorang mantan presiden Indonesia yaitu adalah Joko Widodo. Ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa?
Tapi mungkin tahu Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Terima kasih Bapak. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih bisa ngepautan. Ya. Udah. Ya, seperti itu ya. Video-video yang berkaitan dengan persidangan terhadap Hasto Kristianto ya. Apakah dia merupakan tahanan politik ataukah ini adalah politisasi hukum ataukah ini adalah kriminalisasi hukum dan lain sebagainya. Ya, silakan rekan-rekan Moderis News untuk berkomentar. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.